Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su'in wa makruhin fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga kita semua dari segala kejelekan dan segala hal yang tidak diinginkan, baik di dunia maupun di alam barzakh, juga di akhirat kelak. Di sore hari yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam majlis ilmunya, dalam majlis zikir kepadanya, dan dalam majlis salawat dan salam dan memuji kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, junjunan alam semesta, dan juga di dalam majlis munajat kepadanya, berdoa kepadanya, dalam majlis bertaubat, beristighfar dari segala kesalahan kita, dari segala dosa-dosa kita yang menumpuk setiap hari, setiap malam. Kita harus bersihkan dengan taubat, kita harus bersihkan dengan istighfar. Istighfar itu salah satu faidahnya di dalam banyak riwayat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak istighfar, maka yang pertama, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah, karena kita langsung meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Maka Allah mengabulkan doa kita seperti yang Allah janjikan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku mengabulkan doa kalian. Astaghfirullahaladzim adalah kalimat doa memohon ampunan Allah, tapi harus keluar dari hati yang merasa berdosa, yang menyesali dosa-dosanya, dan hati yang betul-betul berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, dan hati yang betul-betul memohon ampunan Allah, takut oleh murka Allah, takut oleh api nerakanya Allah, oleh ancaman Allah. Istighfar yang seperti itu yang dimaksud, bukan istighfar wirid lisan saja, bukan. Tapi istighfar yang dimaksud yaitu yang barusan disebutkan. Orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah, dalam sebagian riwayat hadis Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan segala urusannya, dan Allah akan memberikan solusi di dalam segala masalahnya.
baik di dunia maupun masalah di kubur, masalah di akhirat kelak, dikasih solusi oleh Allah. Dan orang yang mendawamkan istighfar, maka dia juga akan dilimpahi rizki yang hissi dan yang ma'nawi, yang konkret, yang abstrak. Akan dicukupkan oleh Allah, akan disugihkan oleh Allah. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis, keluarganya juga Masya Allah, dengan barokah istighfar orang tersebut, maka keluarganya oleh Allah juga akan dicukupkan rizkinya. Bahkan tetangga-tetangganya dengan barokah istighfar itu akan dicukupkan rizkinya. Subhanallah, barokah istighfar satu orang saja seperti itu ya. Dan juga derajat orang yang rajin dawam istighfar akan ditinggikan oleh Allah derajatnya, dan akan dikabulkan doanya oleh Allah dengan banyaknya istighfar. Dengan banyaknya istighfar, subhanallah, andai kata dosanya sudah tidak ada tapi istighfar masih terus dijalankan, padahal sesungguhnya pada hakikatnya dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah, dosanya sudah tidak ada. Maka Allah akan mengampuni dosa orang tuanya, Allah akan mengampuni dosa keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, subhanallah, keluarganya. Lalu Allah akan mengampuni dosa-dosa tetangga-tetangganya. Allah. Dan Allah akan meninggikan derajatnya, Masya Allah. Dan Allah akan memberikan pahala, subhanallah, yang luar biasa. Di dalam sebagian riwayat hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pernah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabatnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di surga menyediakan taman, Masya Allah, yang pepohonannya sangat indah sekali. Lalu itu rindangnya pepohonannya, Masya Allah, sampai kalau ditempuh dengan jalan kaki itu 500 tahun. 500 tahun. Pepohonan yang berbuah. Nah, ditanya oleh seorang sahabat, ya, untuk siapa ya Rasulullah ini taman ini? Di bawah taman itu, Masya Allah, air yang mengalir, ya, yang sangat indah dan wangi. Yang sangat nikmat sekali, yang tiada bandingannya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, liman hiya ya Rasulullah, bagi siapa itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, bagi orang yang memperbanyak istighfar. Orang yang dawam istighfar, terus perbanyak istighfar setiap harinya, maka akan dikasih nanti, ya, taman yang seperti itu di surga, yang sudah diijazahkan oleh Abuya, yang Buya terima langsung ijazah ini dari salah satu guru Buya yang mengijazahkan kepada Buya langsung, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddith As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu di Makkah dulu, beliau mengijazahkan kepada Abuya, di antaranya doa yang diijazahkan adalah istighfar itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya guru-guru beliau, leluhur beliau saling mewasiatkan
ya, kepada sesamanya agar mendawamkan istighfar itu. Pagi, sore. Pagi 25 kali, sore 25 kali. Lalu Buya terima daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Madinah radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih. Beliau bilangannya 27 pagi, 27 sore. Bagaimana bacaannya? Ya, bacaannya yang sudah masyhur. Sayyid Muhammad mengatakan dari leluhurnya, dari para guru-gurunya, Habib Zain juga sama, bahwa orang yang mendawamkan istighfar ini oleh Allah akan disolehkan dirinya dan disolehkan keluarganya dan disolehkan tetangganya dan disolehkan siapapun yang dekat dengannya. Ya, subhanallah. Pantas ya kalau ada wali Allah di satu daerah, ahli daerah tersebut berubah tanpa ceramah. Dan yang datang kepada kuburan wali Allah, yang badung juga, Masya Allah jadi soleh masuk kuburan wali Allah. Ya kan? Langsung yang dibaca apa? Ada Quran, ada sholawat, ada zikir. Itu baru masuk kuburannya, belum ketemu dengan walinya. Subhanallah. Masya Allah. Tapi orang yang datang ke rumah kita, yang diobrolkan apa? Yang ada di otaknya apa? Gitu kan? Masya Allah. Tapi yang datang ke kuburan wali, lihat siang dan malam kuburan wali, apalagi kuburan Nabi, ya kan? Kuburan wali saja kita lihat, subhanallah, itu pengaruh, Masya Allah, dari keberkahannya, kesolehannya wali tersebut sampai sudah wafatnya. Berapa banyak orang yang masuk ke kuburannya, lisannya basah dengan bacaan Quran, sholawat, zikir, dan istighfar. Berapa banyak yang hatinya luluh, langsung merasa dirinya banyak dosa, menyesali dosanya, meminta ampunan Allah, baru datang ke kuburannya. Subhanallah, itu wali Allah. Bagaimana di waktu masih hidupnya, Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa wali Allah itu adalah alladzina idza ru'u dzukirallah. Wali Allah itu adalah orang-orang yang kalau dilihat oleh kita, maka kita otomatis jadi mengingat Allah. Itu wali Allah, kan? Jadi salah satu tandanya wali Allah, kalau dilihat oleh kita, seketika hati kita itu jadi mengingat Allah. Seketika. Walaupun pakaiannya gimana saja, walaupun kelihatannya orang-orang gila kelihatannya, gitu kan? Tanpa dia ceramah, tanpa dia mengeluarkan ayat Quran, hadis dan sebagainya, enggak. Wali Allah itu seperti itu. Pokoknya idza ru'u dzukirallah. Jikalau dilihat, maka yang melihatnya langsung ingat Allah. Ini buktinya saja. Masuk kuburannya saja, orang yang masuk kuburannya bukan melihat walinya, tapi melihat kuburan wali, langsung ingat Allah. Kan? Allah, 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 Allah. Ini salah satu tanda wali Allah seperti itu. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Maka kita perlu ziarah kepada para wali-wali Allah. Maka kita perlu melihat, memandang wajahnya wali-wali Allah. Bahkan kita perlu ziarah ke kuburannya wali-wali Allah. Kan? Agar hati kita ini luluh, agar hati kita ini bisa mengingat Allah, agar hati ini bisa sadar. Karena dekat dengan wali Allah memang pengaruhnya seperti itu. Nah, salah satu yang didawamkan oleh para wali Allah adalah kasratul istighfar.
Salah satu amalan wali Allah adalah kasratul istighfar, banyak membaca istighfar. Di antaranya adalah istighfar itu, di antaranya yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli alladzi la yamutu, pakai alladzi la yamutu, wa atubu ilaihi rabbighfirli astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli 25 atau 27 kali pagi dan sore. Keluarga kita harus dawam itu, anak-anak kita harus dawam itu dari kecil, harus supaya wirid itu, hafal itu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Kalau kita ingin kita soleh, istri kita, suami kita, anak-anak kita soleh, sahabat kita, pembantu kita, tetangga-tetangga kita soleh, dawamkan ini. Masya Allah, para aulia saling mewasiatkan kepada mendawamkan istighfar ini. Pagi sore 25 atau 27 kali pagi, 27 kali sore. Dawamkan. Masya Allah. Ada lagi yang mana barokahnya itu bisa menyolehkan juga keluarga dan keturunan kita, kan? Agar soleh semuanya, keturunan kita soleh semuanya, anak cucu kita soleh semuanya, yaitu membaca doa setelah selesai adzannya orang yang adzan. Kita dengarkan adzannya, lalu kita baca doa setelah adzan seperti biasa. Lalu setelah doa, ya, setelah adzan, lalu bacakan doa ini, dan Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini ya, menerima ijazah ini daripada yang mulia Al Habib Zain bin Ibrahim Semit Madinah, langsung dari lisan beliau. Ya Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum. Ya Allah, berkahkan bagi kami di anak-anak kami, berkahkan bagi kami di anak-anak kami dan di keturunan kami. Dzurriyyah itu keturunan, sampai akhirnya keturunan kita, dan jangan celakakan mereka. Wala tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika. Berilah
kami taufik, dan berilah pula mereka taufik untuk bisa taat kepada Engkau. Warzuqna birrahum, dan berilah rizki kepada kami kebaikan mereka. Birrahum, kebaikan mereka. Apa maknanya warzuqna birrahum? Warzuqna birrahum itu yang pertama, ya Allah, berikan kami rizki anugerah agar mereka menjadi ahlul bir, menjadi ahli kebaikan semua. Satu. Maknanya yang kedua, warzuqna birrahum, ya Allah berikan kami rizki kebaikan mereka, yakni nanti agar mereka menjadi keturunan yang barun dan yang baik kepada kita, kan? Yang baik kepada kita. Apa keturunan anak cucu yang baik kepada kita itu? Anak cucu kita dan keturunan kita yang baik kepada kita itu, yang anak yang baik kepada orang tua itu bagaimana? Yang disebut barun lil walidain, anak yang baik, keturunan yang baik. Di antaranya keturunan yang baik itu adalah yang beriman kepada Allah, adalah yang taat kepada Allah, dan juga yang meneruskan segala kebaikan-kebaikan, amal soleh, dan perjuangan-perjuangan kita diteruskan oleh anak cucu kita yang baik. Perjuangan-perjuangan kita yang baik teruskan oleh anak cucu kita, yang juga mendengar nasihat-nasihat kita dan yang meluluskan, yang mengamalkan arahan dan wasiat-wasiat kita yang baik, kan? Wasiat-wasiat kita yang baik didengar oleh anak cucu. Dulu kakek saya, wasiatnya begini, nasihatnya begini. Dulu uyut saya, wasiatnya begini. Dulu bau saya, leluhur saya dulu perjuangannya ini, kan? Masya Allah, yang diperjuangkan adalah pengajian, majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, majelis maulid, diikuti oleh anak cucu kita. Itu anak cucu yang baron, anak cucu yang baik. Lalu anak cucu yang baik itu yang selalu ingat mendoakan kita leluhurnya, kan? Kalau kita tidak ingat kepada leluhur kita, orang tua sampai leluhur kita, kan? Dan tidak mendoakan mereka, maka kita ini bukan orang yang baik. Di antara tanda orang yang baik adalah hatinya mengingat orang tuanya, mengingat leluhurnya, dan juga selalu mendoakan orang tuanya dengan memohonkan ampunan, rahmat, kan? Keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, kan? Di alam barzakhnya dan juga di akhiratnya sampai surga. Masya Allah. Nah, ini anak yang baik. Anak-anak yang baik itu warzuqna birrahum, itu diantara maknanya, ya. Allah dikit-dikit ilaruhi kepada orang tua, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, ya Allah sampaikan, kan, kepada orang tua kami, kepada kakek-kakek, nenek-nenek kami, leluhur kami, karhun kami, saudara-saudara kami, terus guru-guru kami, murid-murid kami, disebutkan ila arwah itu pahala dari apa yang akan kami, kan, amalkan. Al-Fatihah, lalu ada kulhu, ada yasin, ada apa, termasuk pengajian, kan, sholawatan dan sebagainya. Nah, ini bagian dari mendoakan. Ini bagian dari baron, baik kepada orang tua, lalu baik kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik kepada guru, kan, baik kepada pemerintah, mendoakan pemerintah, kan, semuanya. Masya Allah, mendoakan sesama, subhanallah. Jadi
Makna warzuqna birrahum. Allah, kalau anak dan keturunan mereka baik kepada semuanya, maka kebaikan keturunan kita akan melimpah juga kepada kita semuanya. Nah, doa yang harus didawamkan itu diantaranya selain istighfar yang 25-27 kali yang tadi pagi sore, juga yang barusan. Setiap mendengar adzan, dengarkan dan berhenti dari segala kegiatan, dengarkan panggilan Allah, lalu jawab oleh kita, lalu setelah selesai berdoalah seperti doa adzan biasa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Terus di akhir doa itu bacakan doa ini, Allahumma, coba, barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Nah, Buya ijazahkan kepada semuanya ya, termasuk yang mendengar lewat streaming. Walaupun mendengar lewat streamingnya hanya rekamannya, kan? Kadang ada yang ikut live, ada yang menyimak setelahnya, ya. Semuanya mendapatkan ijazah. Dawamkan istighfar yang tadi. Dalam istighfar yang tadi bacaannya, ingat, astaghfirullahalladzi, coba, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanar rahimal hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanar rahimal hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanar rahimal hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Ya, silahkan Buya ijazah. Terima, qabil tu ijazataka. Ya, saya terima dan saya akan mengamalkan ijazah ini. Amalkan oleh kita, akan terasa pengaruhnya. Rizki digampangkan, akan terasa pengaruhnya. Yang tadinya badung disolehkan. Tetangga-tetangga yang tadinya ahli maksiat akan berubah menjadi ahli taat tanpa ceramah. Allah, itu barokah daripada istighfar itu, Masya Allah. Semoga dikabul oleh Allah ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabb